Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti Sabrina selaku dosen di mata kuliah pengantar manajemen. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, saya sendiri Nur Aji Siregar dan teman saya Widya Amreni dan tidak lupa Wisnu Ardiansyah Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan dan pengendalian. Mari kita simak sama-sama. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating. Perencanaan adalah proses untuk mengamati dan mengevaluasi secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah dimiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan dan tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Tujuan dari fungsi pengawasan. Menurut Giffin tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalisir kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 1. Adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik dan kualifikasi pendidikan minimum seperti SMU dan lain-lain. 2. Meminimumkan kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Ketika perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit, maka perusahaan berharap bahwa bagian produksi dapat menghasilkan produk sebanyak unit tersebut. Katakanlah ketika bagian produksi ternyata hanya mampu menghasilkan 9.000 unit yang memenuhi standar dan 1.000 unit yang tidak memenuhi standar, maka perusahaan mengalami 1.000 unit kegagalan dalam produksi, dan hal tersebut akan sangat merugikan perusahaan karena target tidak tercapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut diminimumkan. 3. Meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya, sebagaimana contoh yang telah ditemukan di atas. Ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dan meminimumkan kegagalan adalah produksi misalnya akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh lain, pengawasan terhadap tenaga kerja di kasus korupsi. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang berkaitan dengan manajemen organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. 1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. 2. Penilaian kinerja.
Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada saat akhir dari kegiatan tersebut. Misal saja, sebuah proses produksi di sepasang sepatu. Setelah sepasang sepatu jadi, maka kita dapat melihat kualitas sepatu tersebut berdasarkan produk akhir dan produk jadinya. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. Setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap tahun sekali oleh manajer penjual, maka pada tahap ini manajer penjual akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar. Dan dengan standar, atas di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan mendapatkan masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut, yakni kinerja berada di bawah standar. Lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengkoreksi masalah tersebut. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. 1. Terjadinya penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. 2. Penurunan kualitas pelayanan yang teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. 3. Ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. 4. Berkurangnya kas perusahaan. 5. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. 6. Tidak terorganisasinya setiap pekerja dengan baik. 7. Biaya yang melebihi anggaran. Fungsi pengawasan dalam praktik. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. 1. Pengawasan awal biasanya dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar atau tidak. Kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, kesiapan mesin, dan lain sebagainya adalah sebagian dari contoh pengawasan awal untuk feed-forward controlling. Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan apakah seluruh pekerja organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan apakah seluruh perangkat pendukung berjalan sebagaimana mestinya. 3. Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh pada saat mengerjakan sesuatu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan. 2. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. Sebagai contoh, pekerja di bagian dapur atau koki secara sadar dan mandiri melakukan pengecekan masakan, apakah bahan-bahannya, proses pemasakannya, hingga hasil masakannya sesuai dengan standar restoran, ataukah tidak. Pekerja tersebut tidak perlu menunggu apakah kepala bagian dapur mengawasinya ataukah tidak. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian dari luar bagian yang diawasi, atau biasanya bagian yang lebih tinggi. Kepala restoran mengawasi kepala dapur, keuangan, dan pelayanan, atau kepala bagian dapur mengawasi staf bagian dapur adalah salah satu contoh dari pengawasan eksternal. Umumnya, jika kita menghubungkan dengan teori X dan teori Y, sebagaimana yang telah diterangkan di bab lain sebelum ini, mereka akan bertipe X cenderung perlu diawasi secara eksternal, sedangkan mereka yang bertipe Y cenderung perlu diawasi secara internal. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Pengawasan di bagian SDM dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka, atau job description. Memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi harapan mereka, serta
serta memastikan bahwa SDM perusahaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan diri mereka sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Pengawasan di bagian informasi bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia ataukah tidak. Ketika perusahaan bergerak dalam bidang manufaktur, maka di antara informasi yang senantiasa dibutuhkan adalah perkembangan harga dari faktor input yang dijadikan bahan baku bagi perusahaan. Pengawasan di bagian keuangan merupakan salah satu bagian yang memegang peran penting dalam kegiatan perusahaan. Secara sederhana, kegiatan di bagian keuangan adalah kegiatan yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana-dana tersebut. Kemampuan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian berbagai kegiatan keuangan tersebut di atas akan menunjukkan apakah perusahaan mampu mencapai kinerja tertentu atau tidak. Pengawasan di bagian pemasaran. Kegiatan di bagian pemasaran bagaimana dikemukakan oleh Berkowitz pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasikan apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskannya. Mempertahankan fungsi pengawasan. 1. Sistem pengawasan tradisional. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur atau kegiatan yang melibatkan penentuan standar tersebut. Jika standar dapat tercapai, maka kinerja dianggap tidak tercapai dengan baik. Umumnya, sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. 2. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Berbeda dengan pendekatan tradisional dalam sistem pengawasan, pendekatan berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada sisi eksternal. Sehubung dengan hal tersebut, fungsi pengawasan yang berdasarkan komitmen berdasarkan sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengawasan lebih ditekankan oleh faktor internal dari setiap individu pekerja. Demikianlah hasil persentase kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, mohon dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.